Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kembali lagi dengan saya Yura. Kali ini kita akan kembali membahas mengenai soal-soal yang berkaitan dengan tes P3K ya. Kali ini adalah penalaran logis dan analitis. Kalau di tes P3K itu masuk ke TBS ya, tes bakat skolastik. Kalau di CPNS itu biasanya masuk TIO. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan di-subscribe dulu agar tidak ketinggalan pembahasan-pembahasan soal yang berkaitan dengan tes P3K. Dan juga bagi kalian yang ingin bergabung dengan grup belajar, silakan klik linknya di deskripsi video ini ya. Juga bagi kalian yang sudah menonton, nanti silakan di komen soal kompetensi apa sih yang akan kita bahas selanjutnya ya di video selanjutnya seperti itu sebagai masukan kepada saya. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soalnya. Tipsnya adalah kalau mengerjakan soal seperti ini, kita langsung baca di kalimat terakhir ya. Jadi pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan itu apa sih di sini? Linda, siapakah yang pergi kursus pada hari yang sama di setiap minggu? Nah, yang ditanyakan hari ya, mengenai jadwal kursus seperti itu. Jadi kita langsung aja bikin tabelnya dari Senin sampai hari Minggu seperti itu ya. Jadi tidak perlu membaca dari awal dulu, barulah setelah kita tahu apa sih pertanyaan sebenarnya yang ditanyakan, baru kita masuk ke per kalimat ya, kita terjemahkan per kalimat seperti itu ya. Jadi langsung masukkan saja, kita istilahkan dengan abjad saja ya, biar lebih cepat dan memudahkan. Jadi Siska harus kursus bahasa Mandarin setiap hari Kamis. Nah, Siska di sini kita letakkan di hari Kamis. Lalu informasi lain yaitu Julia kursus bahasa Inggris 3 kali seminggu, setiap Selasa, Rabu, dan Kamis. Jadi Julia itu kita istilahkan J pada hari Selasa, Rabu, dan Kamis ya. Lalu informasi selanjutnya yaitu Weni harus kursus bahasa Jepang pada hari yang sama dengan Julia kecuali hari Rabu. Berarti Weni ada di sini kecuali di hari Rabu ya. Lalu informasi selanjutnya adalah Linda kursus komputer setiap hari Rabu. Jadi Linda di sini. Nah, pertanyaannya siapakah yang pergi kursus pada hari yang sama setiap minggunya? Kalau di hari Selasa itu ada Julia dan Weni, kalau di hari Rabu ada Julia dan Linda, lalu di hari Kamis ada Siska, Julia, dan Weni. Tinggal kita lihat opsi mana yang sesuai ya. Kalau yang A salah ya. Jadi Siska dan Weni itu memang bersamaan pada hari Kamis ya, namun Linda itu pada hari Rabu aja. Kalau yang B, Julia, Siska, dan Weni ini ya benar ya, karena pada hari Kamis ketiganya itu kursus ya, meskipun kursusnya tidak sama namun harinya yang sama. Kalau yang C, Linda dan Siska ini berbeda ya, Linda hari Rabu, Siska hari Kamis. Kalau yang D, Weni dan Linda, Weni pada hari Selasa, lalu Linda itu hanya di hari Rabu. Kalau yang E ini sama dengan yang A ya, cuma dibolak-balik seperti itu ya. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang B. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, sama ya, langsung saja kita ke pertanyaannya ya, apa yang ditanyakan di sini. Urutan umur mereka dari yang termuda ke yang tertua. Nah, karena di sini yang ditanyakan umur, maka langsung saja kita bikin seperti ini. Nah, ini terserah jalannya dari yang kiri ke kanan ini dari yang paling muda atau ke paling tua, atau sebaliknya dari yang paling tua ke paling muda. Ini terserah kalian ya. Namun nanti hasilnya akan sama ya kalau memang kalian menganalisisnya betul ya, menerjemahkan soalnya betul, akan sama nanti jawabannya. Jadi saya akan bikin dari kiri ini dari yang tertua ya, ke kanan ini semakin muda seperti itu ya. Langsung saja sekarang kita terjemahkan soalnya. Intan sekarang berusia 12 tahun. Nah, karena di sini yang diinformasikan adalah Intan, kita cari informasi lain yang berkaitan dengan Intan. Nah, ada di sini ya. Jika umur Intan 5 tahun lebih tua daripada umur Sari. Berarti kalau 5 tahun lebih tua, berarti umur Sari ini adalah 7 tahun ya. Lalu di sini selanjutnya Sari setahun lebih muda daripada Anto. Jadi jalannya seperti ini ya. Di sini Intan 12 tahun. Lalu di sini Anto ya. Anto, karena Anto itu berarti umurnya 8 ya. Sedangkan umurnya Sari itu 7 tahun. Nah, kan sesuai sudah dengan informasi di atas ya. Umur Intan itu 5 tahun lebih tua daripada umur Sari. Berarti umur Sari itu 7 tahun. Yang setahun lebih muda daripada Anto. Berarti Anto ini lebih tua setahun daripada Sari, yaitu 8 tahun. Nah, lalu informasi selanjutnya cari yang berkaitan dengan Anto ya.
Nah, itu di atas ya di kalimat kedua. Sedangkan umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu. Kalau umur Anto 2 kali lebih tua daripada umur Badu, berarti umur Badu berapa sih? Kan 4 tahun ya. Coba kalau dikalikan 4 kali 2 ya, 8. Betul ya. Jadi informasi selanjutnya yaitu umur Badu 3 tahun lebih tua daripada umur Nida. Nah, umur Nida ini berarti yang paling muda ya. Jadi umurnya itu sekitar 1 tahun ya, karena 3 tahun lebih tua daripada Nida ya Badu ini. Nah, ini kan sudah bisa dilihat urutannya ya, karena pertanyaannya adalah dari yang termuda ke yang tertua. Berarti urutannya itu adalah Nida, Badu, Sari, Anto, lalu Intan yang paling tua. Jadi jawabannya adalah yang D ya. Nah, kalau sudah digambar seperti ini kan kalian nanti mudah. Apapun pertanyaannya, dari yang tertua kah, dari yang termuda kah, atau ditanyakan siapa sih yang paling tua, atau siapa sih yang paling muda, atau siapa sih yang berada di tengah-tengah, seperti itu ya. Jadi kalau sudah digambar begini kan sudah bisa kelihatan ya, akan lebih memudahkan seperti itu. Semoga ini bisa membantu ya tips dari saya. Selanjutnya adalah mengenai susunan yang paling sesuai ya jika dibuat kelompok membaca dengan anggota 3 orang. Di sini kategorinya adalah penyuka buku fiksi dan non-fiksi. Nah, langsung saja kita bikin tabel fiksi dan non-fiksi di sini ya. Lalu setelah itu kita masukkan informasi dari soal itu ya, dari kalimat pertama yaitu Farhan menyenangi buku-buku fiksi. Nah, Farhan kita istilahkan dengan F ya di sini ya. Mohon maaf kalau tulisannya kurang bagus ya, karena tidak terbiasa menggunakan pensil tool di sini. Lalu Meta penggemar komik dan ensiklopedia ya, seperti itu. Jadi kalau komik itu masuk fiksi ya seharusnya ya. Jadi Meta di sini, Me ya, karena ada Mayang nanti di situ. Dan ensiklopedia, berarti Meta itu juga bisa masuk sini. Lalu Mayang membeli segala macam novel dan berbagai kamus. Nah, novel ini kan ada yang fiksi dan non-fiksi ya. Jadi bisa masuk keduanya. Kalau yang novel ini berarti Mayang itu bisa di sini. Maya juga bisa di sini. Ya. Lalu kenapa bisa di non-fiksi juga? Karena dia juga membeli beberapa kamus ya, sedangkan kamus ini masuk ke non-fiksi. Lalu ada informasi mengenai Irfan di sini ya. Irfan penggemar biografi. Nah, biografi ini kan masuk sini ya, masuk non-fiksi. Jadi kita tulis di sini Irfan. Lalu ada informasi mengenai Sonya. Sonya menyukai buku-buku non-fiksi. Jadi langsung saja di sini Sonya ya. Sudah jelas di situ kalau non-fiksi. Jika dibuat kelompok membaca dengan anggota 3 orang, jadi susunan yang paling sesuai adalah, nah kalau berdasarkan yang sama-sama suka buku fiksi yaitu Farhan, Mayang, dan Meta ya. Jadi kalau yang sama-sama suka buku non-fiksi itu adalah Meta, Mayang, Irfan, dan Sonya ya. Karena yang ditanyakan adalah susunan 3 orang, jadi kita langsung saja lihat opsinya ya. Opsi pertama itu Farhan, Meta, dan Sonya ya. Tidak bisa, karena Sonya ini khusus non-fiksi ya, jadi tidak bisa bergabung. Sedangkan Farhan Meta sebenarnya bisa dari buku fiksi ini karena anggota 3 orang, jadi yang A ini salah ya. Kalau yang B Farhan, Mayang, dan Sonya ini juga salah. Kalau yang C Farhan, Irfan, dan Mayang ya. Nah itu juga salah. Kalau Farhan dan Mayang ini masuk fiksi, sedangkan Irfan ini hanya menyukai buku non-fiksi ya. Kalau yang D Meta, Irfan, dan Sonya. Meta, Irfan, dan Sonya. Nah, masuk ya ke sini sebenarnya ya, yang D ini ya. Lalu kita lihat yang E, Farhan, Meta, dan Irfan ya. Ini juga salah. Jadi yang paling betul itu adalah yang D ya. Jadi mereka itu kelompok yang suka non-fiksi ya. Meta, Irfan, dan Sonya. Jadi mereka cocok jadi kelompok baca seperti itu ya. Lalu kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini beda lagi dah sekarang ini, jadi tidak perlu menggambar ya. Jadi ini penarikan kesimpulan seperti itu ya. Jadi saya bacakan, hanya barang-barang dari plastik yang dijual di toko Kurnia. Nah, kita ingat-ingat informasi mengenai kalimat pertama ini ya. Jadi hanya barang-barang dari plastik yang dijual di toko Kurnia. Tekstil terbuat dari bahan dasar kapas. Kesimpulannya adalah, nah, kita kalau mau menarik kesimpulan itu harus melihat dari dua kalimat, tidak melihat dari kalimat pertama saja. Misalnya kalau yang A ya, barang plastik hanya dijual di toko Kurnia. Nah, ini kan belum tentu ya, di toko lain benar bahwa toko Kurnia ini hanya menjual barang-barang plastik ya. Namun kan toko lain juga bisa menjual barang-barang plastik, jadi tidak hanya toko Kurnia. Jadi ini salah ya. Ini bukan penarikan kesimpulan dari dua kalimat itu ya. Kalau yang B, semua barang di toko Kurnia bahan dasarnya adalah plastik ya. Nah, tapi ini tidak mengandung kesimpulan dari keduanya seperti itu ya. Jadi ini salah. Kalau yang C, tidak ada tekstil yang dijual di toko Kurnia. Nah, ini kan bisa jadi kesimpulan dari keduanya ya. Kenapa? Karena di situ menyebutkan toko Kurnia dan juga di kalimat kedua yaitu mengenai tekstil. Jadi ini adalah kesimpulan dari kedua kalimat tersebut seperti itu ya. Karena di toko Kurnia itu yang dijual hanya barang-barang plastik, tidak ada barang tekstil seperti itu ya. Jadi jawabannya yang C. Langsung saja biar tidak memakan waktu ya. Jadi jawabannya langsung saja C. Kita pindah ke soal yang lainnya. Nah, noda hitam akan tampak jelas pada pakaian putih. Nah, kita ingat-ingat ya. Kita ingat-ingat kalimatnya, lalu kita berpindah ke kalimat kedua. Noda putih akan tampak jelas pada pakaian hitam ya. Nah, jadi ini terbalik. Kalau noda hitam itu tampak jelas pada pakaian putih, jadi noda putih tampak jelas pada pakaian hitam. Ini kan secara logika kan memang benar ya. Lalu informasi selanjutnya di kalimat ketiga, deterjen dapat digunakan untuk menghilangkan noda. Nah, kita cari penarikan kesimpulannya dari ketiga kalimat ini apa sih? Nah, kalau yang A tidak ya, ini tidak merupakan kesimpulan dari ketiga kalimat ya. Kalau yang B juga sama. Karena di sini dikatakan di kalimat ketiga bahwa deterjen dapat digunakan untuk menghilangkan noda seperti itu ya. Kalau yang C, deterjen membuat noda putih tampak tidak jelas pada pakaian hitam yang bernoda putih. Nah, bisa jadi ini ya. Jadi jawabannya adalah yang C, benar ya. Karena di situ di kalimat ketiga dikatakan bahwa deterjen dapat digunakan untuk menghilangkan noda, baik noda hitam yang di pakaian putih maupun noda putih di pakaian hitam seperti itu ya. Jadi C ini sudah jelas-jelas adalah jawabannya. Jadi kalau sudah menemukan, kita langsung saja pindah ke soal berikutnya. Ini tidak sama dengan soal manajerial ya. Kalau manajerial kita harus membaca semua opsi. Jadi kalau soal ini kalau kita sudah menemukan ya udah pasti itu jawabannya seperti itu ya. Asalkan itu memang merupakan kesimpulan dari kalimat-kalimat di atas. Jadi tidak cuma kesimpulan dari kalimat pertama, tidak hanya kesimpulan dari kalimat kedua atau kesimpulan dari kalimat ketiga seperti itu. Jadi kesimpulan dari ketiganya seperti itu, dari seluruh kalimat yang tersedia di soal itu. Nah, kita langsung saja ke soal berikutnya. Andini selalu pergi berwisata di akhir pekan. Nah, kita simpan informasi ini ya, kita ingat-ingat. Tidak semua tempat wisata terletak di luar kota, seperti itu ya. Jadi tidak semua tempat wisata terletak di luar kota. Lalu Andini ini ada informasi mengenai Andini yang selalu pergi berwisata di akhir pekan. Nah, kesimpulan dari kedua kalimat tersebut kira-kira mana sih yang tepat seperti itu ya. Jadi kalau A, Andini selalu pergi berwisata di luar kota. Nah, kan ini salah ya. Karena Andi ini benar berwisata di akhir pekan selalu ya. Namun tidak semua tempat wisata itu terletak di luar kota, bisa di dalam kota. Jadi kalau yang A ini salah, bukan merupakan kesimpulan dari dua kalimat di atas. Nah, kalau yang B ada kata tidak suka. Nah, di sini kan tidak dapat disimpulkan seperti itu. Ini kan perasaan pribadi seorang Andini seperti itu ya. Kalau yang C, kadangkala Andini berwisata di dalam kota. Nah, ini kan bisa ya menjadi kesimpulan. Karena meskipun menyukai berwisata ya di akhir pekan, selalu berwisata seperti itu ya di akhir pekan, namun tidak semua tempat wisata itu terletak di luar kota. Jadi Andini ini bisa jadi
pergi wisata ke luar kota, bisa jadi di dalam kota. Jadi C itu adalah kesimpulan dari kedua kalimat di atas seperti itu ya. Nah, ini mengenai lagi ya seperti tadi ya. Jadi yang langsung kita ke pertanyaannya seperti itu. Ini bukan penarikan kesimpulan. Jadi pertanyaannya adalah pesanan lagu siapakah yang diputar lebih awal? Oh, jadi ini ada awal sampai akhir seperti itu. Jadi bikin skala lagi seperti ini. Sama. Nah, biar lebih memudahkan seperti itu ya. Langsung saja kita masukkan informasinya seperti itu ya. Jadi seorang penyiar radio harus memutar lagu yang dipesan pendengar seperti itu. Lagu yang dipesan pendengar A akan diputar menjelang akhir acara. Nah, langsung saja kita masukkan ya, yang A itu di akhir. Anggap aja ini dari awal ke akhir seperti itu ya jalannya ya, dari kiri ke kanan. Jadi yang paling kanan itu adalah yang paling akhir, karena informasinya adalah itu pendengar A, kita masukkan saja yang A ya. Lalu informasi selanjutnya adalah lagu pendengar B akan diputar lebih dahulu dari lagu yang dipesan A. Jadi B ini di depannya A, namun bukan sebagai lagu pembuka. Jadi tidak mungkin B di depan sendiri ya. Jadi B ini di depannya A. Lalu ada informasi lain ya. Lagu yang dipesan D dan E diputar berurutan di antara lagu B dan C, karena B itu bukan lagu pembuka ya, jadi di depannya A, jadi C-nya di sini ya. D dan E ini diputar berurutan, jadi nanti urutannya seperti ini, dari yang awal dibuka sampai akhir ya, dari C, D, E, B dan A, karena A yang terakhir ya. Jadi pertanyaannya apa? Pesanan lagu siapakah yang diputar paling awal? Dari gambar sudah sangat jelas sekali ya. Jadi pesanan C seperti itu. Mengapa? Karena di sini ada informasi mengenai lagu B itu diputar terlebih dahulu ya daripada A, namun bukan lagu pembuka. Jadi B itu tidak diletakkan di depan, B itu diletakkan di belakang. Seperti itu. Jadi langsung saja ke soal berikutnya. Nah, kita langsung ke pertanyaan ya. Kalau soal seperti ini, pertanyaannya adalah pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak ya pertanyaannya. Nah, karena seperti itu kita bikin lagi gambarnya ya, skala seperti ini ya, seperti penggaris seperti itu. Nah, kita masukkan informasi satu persatu ya, dari kelima pedagang asongan ya. Jadi pedagang ketiga itu lebih banyak menjual daripada pedagang keempat ya. Pedagang ketiga lebih banyak menjual daripada pedagang keempat ya. Tetapi tidak melebihi pedagang satu. Nah, berarti kita taruh di skala paling belakang saja ya. Jadi 3 itu menjual lebih banyak daripada pedagang 4. Jadi seperti ini ya. Tetapi tidak melebihi pedagang 1. Jadi 1 di sini. Penjualan pedagang 2 tidak melebihi pedagang 5 dan melebihi pedagang 1. Jadi 5 di sini, 2 di sini. Nah, ini kan sudah sesuai informasi ya. Jadi penjualan pedagang kedua ini tidak melebihi 5. Jadi masih 5 di depan. Dan melebihi pedagang 1. Jadi 2 di depannya 1 ya, di depan pedagang 1. Jadi pertanyaannya pedagang mana yang hasil penjualannya paling banyak? Nah, otomatis kan sudah kelihatan di sini ya. Jadi pedagang yang nomor 5 seperti itu. Semoga kalian bisa mengerti ya. Jadi kalau pakai gambar seperti ini sangat terlihat jelas ya. Apapun nanti pertanyaannya pasti sudah jelas. Misalnya yang ditanyakan pedagang mana sih yang penjualannya paling sedikit ya, jawabannya pasti 4 kalau berdasarkan gambar seperti itu ya. Urutkan dari yang menjual paling sedikit ke yang paling banyak seperti itu ya. Jadi kan 4, 3, 1, 2, 5 seperti itu. Atau sebaliknya, dari yang paling banyak ke yang paling sedikit, 5, 2, 1, 3, 4 seperti itu. Atau siapa sih urutan ketiga, pedagang siapa sih yang dalam urutan ketiga gitu menjual paling banyak. Jadi kalau urutan ketiga itu adalah pedagang 1 seperti itu ya. Jadi kalau sudah digambar seperti ini, apapun pertanyaannya akan mudah lah kalian menjawab ya. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa di komen mengenai kompetensi apa sih yang selanjutnya akan kita bahas. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.